Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lebih bersuka cita lagi. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Buka hatimu, serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Dia rindu menjamah engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami rindu menaikkan pujian kami. Kami rindu menaikkan penyembahan kami. Biarlah hidup kami boleh dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan. Dengan lembut katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami datang di altarmu Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu dalam naungan. Katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Haleluya.
Kau besar Tuhan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Mari buka hatimu saat ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi kerinduanmu serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi penghalangmu untuk fokus pada Tuhan pada pagi hari ini, mari tanggalkan semuanya. Dia Allah rindu menjamah engkau. Dia Allah yang rindu memulihkan hidupmu, memulihkan keluargamu. Buka hatimu, Dia ada di tempat ini. Buka hatimu, serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Dia Allah yang besar. Haleluya Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Angkat tanganmu, tanda kita berserah ke dalam tangannya. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Yes. Kebesaran-Mu Bapa. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Oh, tinggikan diri-Mu. Mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi. Amin. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, mari angkat tanganmu, naikkan suaramu, naikkan penyembahanmu, katakan. Lebih lagi kami kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan, haleluya, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak terima pujian dari setiap kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami siap melompat bagi nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada siang hari ini semua bersuka cita, amin.
Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan, selamat hari Minggu, engkau luar biasa. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Siap bersuka cita, amin. Let's go. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Haleluya. Katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur. Amin. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Lebih bersuka cita lagi, katakan, ada gerakan roh Allah. Bebaskan rohmu Bapak Ibu, katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan. Oh, katakan, di timur. Amin. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Katakan, Hosana, Hosana. Come on. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Katakan, Hosana Tuhan, Hosana. Mari angkat tangan di Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umatnya. Haleluya. Di timur, dan barat, dari utara, selatan, lawatan Allah, lawatan Allah. Katakan, gerakan roh Allah terjadi di sini. Haleluya. Allah lakukan melawat. Haleluya. Katakan, di timur, dan barat, dan utara, selatan. Gerakan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah. Haleluya. Amin. Lawatan Allah. Katakan dengan iman, lawatan Allah. Amin. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagaimana kita. Haleluya. Masih bersuka cita, amin Bapak Ibu. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini tidak ada yang megang kursi Bapak Ibu. Kita masih sehat semua, amin. Persembahkan semua bagi Tuhan tari-tarian yang indah bagi Dia, amin. Siap bersuka cita lebih lagi, amin. Haleluya. Kita sambung pujian kita. Mari bergerak samping kiri kanan Bapak Ibu. Bebaskan rohmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalah. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa.
berkasa. Haleluya. Amin. Mari sapa dia. Bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan Tuhanku. Come on. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan. Yes. Dia takkan dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan. Serukan namanya Yesus. Segala kuasa. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Katakan, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Yang luar biasa. Perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Sama-sama katakan, serukan dan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam. Siap menari buat Tuhan, amin. Katakan, yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Haleluya. Let's go. Katakan. Serukan namanya Yesus. Segala kuasa tunduk. Amin. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Perkasa. Yesus namanya. Yesus nama, Yesus nama di atas. Dengan iman katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yang bersukacita, tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Semuanya diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Di dalam keterbatasan kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas kuasanya. Ini hidup kami Bapa, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu Tuhan. Serahkan segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap dipakai oleh-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau berserah dalam tangan-Mu. Haleluya. Segala, amin. Masa depanku Tuhan menjadi milik-Mu, menjadi milik. Jadikan kami terang Bapa, jadikan kami terang. Haleluya, haleluya. Membawa bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerindu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hidup kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Saya serahkan kepada Bapa, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, Haleluya. terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Karena kami terlalu yakin Engkau Tuhan Allah yang kami bisa percaya. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkau adalah pribadi yang mengerti dan memahami kami. Dan segala situasi hari ini pun Engkau sangat memahami kami. Dan kami mengucap syukur buat waktu yang masih Kau beri bagi kami untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Dan kalau kami datang beribadah hari ini kepadamu ya Tuhan, bukan karena kami mau penerimaan daripada Engkau, tetapi kami sadar Engkau terlebih dahulu telah menerima kami apa adanya. Itu karenanya Tuhan hari ini biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hatimu.
dan pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami buka hati kami, pikiran dan jiwa kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, memberikan sukacita bagi kami, menghibur kami dan menegur kami, menasihati kami, supaya firman-Mu tetap Tuhan Yesus kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berbicara dan buat setiap umat-Mu di sini mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, taruhlah Tuhan Yesus hikmat dan perkataan-Mu atas mulut, lidah, pikiran, hati hamba. Sehingga apa yang hamba perkatakan semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kok suaranya pelan sekali ya? Padahal banyak loh di sini. Boleh saya sapa sekali lagi. Shalom. Apa kabar? Untuk membuktikan kabar Bapak Ibu semua di sini luar biasa. Coba tengok kiri kanannya, terus tanya gini dengan bahasa sehari-hari. Yakin lu luar biasa hari ini, coba tanya. Lihat kiri kanan ya, jangan terlalu lihat saya terus. Nanti saya takutnya Bapak Ibu terlalu sering lihat saya jatuh cinta sama saya. Canda saja ya. Nah, kalau saya lihat tadi semua Bapak Ibu seni tersenyum. Itu tanda bahwa Bapak Ibu luar biasa. Maka saya mau setiap kita bertepuk tangan buat Bapak Ibu yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Nah, bersyukur Bapak Ibu, hari ini saya kembali dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya sampaikan adalah gini, perjanjian berkat. Katakan sama-sama, perjanjian berkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percaya atau tidak percaya, ketika Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu diciptakan bukan untuk kebinasaan. Dan manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk mengalami kematian. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk ngalamin kegagalan. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mengalami rasa ketakutan dan kekhawatiran. Karena manusia itulah jatuh dalam dosa, maka mulailah ada ketakutan dan kekhawatiran. Tapi sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menciptakan yang namanya kebinasaan. Karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk membawamu bukan kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus baik banget buat lo. Terus sebelahnya ngomong gini, elunya aja kagak baik, bilang gitu. Lah betul gak? Allah ingin mengembalikan rancangannya yang semula, yaitu Tuhan tidak mau kita dibinasa. Makanya ketika manusia diciptakan sebelum jatuh dalam dosa, tidak ada yang namanya kematian atau kekhawatiran. Tapi dosa yang membuat manusia akhirnya binasa, betul? Coba seandainya Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, wah, kita mungkin masih ada di sorga. Tapi Tuhan begitu sayang dan mencintaimu. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan memberikan semua otoritas kepada manusia, dan Allah berkata, taklukkan dan kuasailah bumi ini. Ada satu kepercayaan Tuhan berikan. Dan ternyata di situ ada sebuah janji Tuhan, di mana Tuhan ingin memberkati dan menyertai umat manusia, di mana Dia menciptakan manusia dan manusia manusia itu selalu disertai oleh Dia. Ada janji Allah dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, ada janji Allah dalam hidupku. Maka itu Bapak Ibu kita akan berbicara tentang perjanjian berkat. Apa itu janji Allah? Janji Allah itu sebenarnya ingin memberkatimu. Bukan cuma berkat secara jasmani atau ekonomi, tapi yang terpenting adalah berkat rohani.
Maka kejarlah berkat rohani daripada berkat jasmani. Karena berkat jasmani, uang, hartamu bisa hilang lenyap. Tapi berkat yang namanya berkat rohani akan dibawa sampai kepada kekekalan. Tapi persoalannya ada yang ngomong gini, Pak Pendeta, kami kan masih hidup di bumi, jadi masih perlu berkat duniawi. Betul. Dalam hal itu pun Tuhan masih memikirkan kita. Maka itu hari ini temanya lah perjanjian berkat. Maka coba next kita lihat. Dalam hidup ini ada beberapa keadaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama ada orang yang berusaha dalam hidupnya tapi kenapa selalu gagal. Yang kedua ada orang yang bersemangat, jujur, rajin tapi kok nggak memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Yang ketiga ada orang yang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Dan yang keempat ada orang yang begitu berhasil dalam hidupnya dan usahanya diberkati, hidupnya diberkati. Dan kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, dari 4 ini mana yang Bapak Ibu mau pilih? Pasti milihnya nomor 4. Betul gak? Udah jangan belaga ngelamun. Bilang aja nah iya nomor 4 Mak. Ini memang semua yang disuka oleh manusia. Manusia kepingin hidupnya diberkati, manusia kepingin usahanya diberkati, manusia kepingin hidupnya baik-baik saja. Itu namanya manusia. Kalau bukan begitu, bukan manusia namanya. Tanya kiri kanan, kamu manusia enggak? Tanya. Kalau manusia berarti kepingin begini juga kan? Jangankan Bapak Ibu, saya juga maunya begini. Enggak salah Pak, sah-sah saja Bapak Ibu mau begini. Tapi yang perlu kita ingat adalah gini. Kenapa ada perbedaan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang percaya? Karena gini Pak, next. Karena dasar pondasi kehidupan yang dibangun yang berbeda. Bapak Ibu bisa aja hidup diberkati, usahanya diberkati, apapun yang Bapak Ibu lakukan diberkati. Asal pondasinya benar. Banyak orang yang hidupnya dibangun di atas pondasi yang keliru. Pondasi kehidupan kekristenan bukan kepada harta apa yang kau miliki, bukan kepada kekayaan. Pondasi hidupmu jangan diletakkan di dasar kemampuan dirimu sendiri. Tapi pondasi dalam hidupmu harus diletakkan di atas dasar firman Tuhan. Amin. Itu karenanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang terlalu sering dan terfokus mengejar yang dunia daripada yang kekal. Karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pondasinya ternyata salah. Mari kita mulai bangun pondasi hidup kita di atas dasar firman. Kenapa kita harus membangun pondasi hidup kita di atas dasar firman? Karena Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu mau kita itu betul-betul hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran ada janji berkat Tuhan yang akan kita peroleh. Maka coba kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama Ulangan pasal 8 ayat 18. Baca sama-sama 2, 3. Gak kelihatan tulisannya Bapak Ibu ya. Cuma di sini doang kotak ini nih. Kalau pasal nih kotak ini doang nih. Nanti dapat hadiah Bu ya. Yang lainnya gak dapat hadiah. Tapi mungkin karena keseriusan Bapak Ibu mau dengar kebenaran firman Tuhan. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi, kata firman Tuhan gini, Ulangan 8 dan 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Lihat, ayat ini diawali haruslah. Kata harus mau tidak mau, suka atau tidak suka. Bapak Ibu harus selalu ingat kepada Tuhan. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Lihat Pak, Tuhan mau mengingatkan kita. Harus selalu ingat kepada Dia.
Kenapa kita harus ingat kepada dia? Karena Tuhan sedang memberi kepadamu sesuatu kekuatan. Kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan selama kau hidup di bumi ini. Karena itu Allah sebenarnya sudah menyediakan kekayaan itu. Cuma persoalannya kita kadang tidak ngeh. Kita kadang-kadang tidak sadar. Sebenarnya kekuatan-kekuatan ini yang nanti saya akan sebutkan itu sudah ada dalam diri Bapak Ibu semuanya. Cuma karena kita nggak ngeh, kita nggak sadar. Ternyata Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kalau Tuhan kasih kekayaan kepadamu, bukan untuk dinikmati sendiri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sombong. Tetapi apa? Untuk kita mengingat. Dan Tuhan mau engkau mengingat. Allah mau meneguhkan janjinya. Jadi Allah ternyata berjanji kepadamu dan berjanji kepadaku untuk memperoleh kekayaan. Dan ngerinya gini Bapak Ibu, ngerinya gini, hebatnya Tuhan. Saking seriusnya Tuhan mau memberkatimu dengan kekuatan yang diberikan kepadamu. Sampai dia bersumpah. Lihat Pak, saking seriusnya Allah mau memberkatimu. Dia sampai bersumpah. Lihat ayat ini berkata, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan, yang diucapkan dengan apa? Sumpah kepada nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Siapa nenek moyang kita? Nggak tahu Pak, saya juga jelas. Nggak jelas Pak, gelap. Ada yang ngomong gini, nenek moyangku seorang pelaut. Bukan Pak. Nenek moyang kita secara keseluruhan adalah Abraham. Maka ada yang berkata gini, Pak ini kan berlaku buat orang Israel. Bukan buat saya orang Batak. Bukan saya orang Jawa. Bukan buat saya orang China. Bukan buat saya nih orang Purwokerto. Kalimantan. Bukan Pak. Saya mau kasih tahu ini ayat buat kamu dan buat saya. Kasih tahu kiri kanan, ini ayat buat lo. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan. Coba next kita lihat Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29, baca sama-sama yang keras Bapak Ibu ya. Baca sama-sama yang keras, 2, 3. Nah, pertanyaan saya gini, Bapak Ibu milik Kristus atau bukan? Kayaknya nggak yakin, cuma sebelah sini saja. Bapak Ibu yakin gak milik Kristus? Yakin? Kalau Bapak Ibu yakin milik Kristus, maka ayat ini berlaku bagimu. Kebenaran ini berlaku bagimu. Karena kau dalam milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Maka kata firman Tuhan, kamu berhak. Katakan sama-sama, berhak. Menerima apa? Nah, ngomong kiri kanan. Sadar, lu berhak terima janji Allah. Amin. Jadi firman Tuhan katakan kita ini berhak loh Pak. Untuk menerima janji Allah karena kamu adalah milik Kristus. Karena kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Walaupun manusia suka membatalkan janjinya. Siapa sih yang membatalkan perjanjian ini? Manusia itu sendiri. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Perjanjian di awal yang dia lakukan, yang Allah lakukan lewat siapa? Adam dan Hawa. Lalu kemudian Adam dan Hawa membatalkan perjanjiannya, jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, perjanjian kedua dilakukan oleh siapa? Nuh. Lalu kemudian lihat perkataan Allah yang sama kepada Nuh. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Ternyata manusia kembali membatalkan janjinya. Maka kemudian Allah memperbaharui kembali janjinya. Kepada siapa? Lewat siapa? Abraham. Kejadian pasal 12. Itu adalah kejadian pasal 12 adalah ayat di mana Allah akan kembali menggenapi janjinya. Pada kejadian pasal 12 dia memanggil Abraham. Abraham itu keturunan keluarga penyembah berhala. Abraham bukan keturunan orang yang percaya kepada Allah. Dia bukan orang yang baik. Tetapi Allah memanggil Abraham untuk menggenapi janjinya. Dan Allah berjanji kepada Abraham, nenek moyang kita. Dan janjinya itu
tetap berlaku sampai hari ini. Dan ternyata manusia pun gagal memegang janji Allah. Maka dibaharuilah dengan perjanjian baru yang dibuat oleh Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Kalau kita masih hidup dalam perjanjian lama, Pak, saya yakin hari ini semua pasti bawa kambing. Semua bawa sapi tempat ini. Untuk menebus korban persembahan dosa Bapak Ibu. Karena setiap hari ternyata manusia melakukan kesalahan. Makanya Bapak Ibu dalam perjanjian lama dahulu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali korban-korban sapi, kambing dibawa. Supaya apa? Menebus segala kesalahan. Tapi sekarang korbannya yaitu anak dombalah Yesus Kristus. Maka dalam Galatia pasal kelima ayat 13 sampai 14. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Lihat, oleh karena kematian Yesus di kayu salib, maka kita ini akan memperoleh berkat Abraham. Janji Allah yang telah diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang kita Abraham akan kita peroleh karena di dalam Dia ada janji ya dan amin. Oleh karena iman kita bisa menerima roh Allah itu sendiri dalam diri kita. Roh Kristus yang telah ada dalam diri kita dan firman yang tinggal dalam diri kita, itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh segala kekayaan yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap kita. Makanya Pak, kita perlu hidup di dalam Dia. Katakan sama-sama, hidup di dalam Dia. Persoalannya Pak, kita terlalu sering hidup di luar Dia. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, ngambil jalan sendiri. Jarang sekali kita berkata-kata sama Tuhan, berkomunikasi untuk mengambil keputusan. Tanya dulu ke Tuhan, tanya dulu kepada Dia, apakah benar keputusanku? Seandainya pun tidak benar, aku yakin Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Maka itu pertanyaannya begini, kenapa banyak orang Kristen tidak menerima perjanjian berkat? Padahal lihat, next, secara de jure, secara posisi, kita sudah bebas dari kutuk, kita sudah bebas dari dosa. Dosa kita telah lunas dibayar dan tuntas. Secara posisi, kita telah dibebaskan dari dosa. Maut tidak lagi ada, dosa maut tidak lagi ada dalam diri kita. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, itu artinya selalu ada di situ. Tapi kalau bukan berarti setelah Yesus mati dan bangkit dari orang mati, kita dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Dan ketika Yesus menebus kita, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Bisa Pak, bedanya dulu kita hidup dalam dosa, sekarang tidak lagi hidup dalam dosa. Tetapi ada selalu ujian yang terjadi dalam diri kita. Dan makanya kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Maka itu perlu kita hidup di dalam, ngomong kiri kanan, hidup dalam Kristus. Maka secara de facto, secara kenyataannya, kita perlu hidup di dalam Kristus dan mengambil segala berkat dengan iman. Dan bukti iman yang ada dalam dirimu, ada sebuah tindakan yang namanya ketaatan. Maka orang beriman harusnya taat. Bukti bahwa engkau ada di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka engkau harus beriman kepada Kristus. Dan bukti imanmu kepada Kristus, ada tindakan ketaatan. Maka orang beriman harusnya taat. Amin. Tepuk pundak kiri kanannya ini. Taat. Bapak Ibu suruh tepuk kiri kanan, bukan pelototin saya.
Ngomong kiri kanan, bilang taat. Pak, kenapa saya bilang gini? Karena kadang-kadang kita perlu diingetin. Kalau nggak diingetin banyak lupanya. Betul nggak? Saya kenapa ngomong ini? Karena saya sendiri juga suka pelupa. Perlu diingetin. Namanya juga manusia. Kan ada lagunya. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Betul nggak? Makanya Pak, kita ini nggak terlepas dari lupa. Makanya perlu ditepok pundak kiri kanannya. Jangan lupa taat. Coba kasih tahu kiri kanan lagi. Jangan lupa lu taat. Karena orang beriman itu harus taat, amin. Pertanyaannya kenapa kalau Bapak Ibu bertanya gini, Bapak Ibu, Pak Pendeta ini khotbah tentang berkat. Emang tujuannya apa Tuhan memberkati kita? Nih Pak, tujuannya. Kenapa Allah mau memberkati kita? Allah mau memberkati kita dengan maksud sekali lagi. Meneguhkan janjinya. Bukan untuk membuat engkau jadi sombong dengan kekayaanmu. Bukan membuat engkau jadi merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi ketika Allah memberkati hidupmu, tujuannya cuma satu. Allah mau meneguhkan janjinya kepada kita manusia. Orang-orang beriman. Maka itu Ulangan tadi katakan, Ulangan pasal 8 dan 18. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan dengan sumpahnya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Dengan kata lain, lihat keseriusan Allah memberkati kita. Diucapkan dengan sumpah. Orang kalau udah sumpah tandanya apa Bapak Ibu? Serius atau enggak? Tepok pundak kiri kanannya. Allah serius sama lo. Amin ya. Loh ini ayatnya Allah sendiri yang bersumpah. Lihat Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu. Lihat nih. Ini Allah yang ucap sendiri, lihat. Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Katanya. Musuhnya. Pak Pendeta tahu aja, kan saya pernah jadi jemaat. Jadi kalau baca udah kayak dukun aja komat kamit. Baca di akhir doang. Musuhnya kenceng lagi. Itu saya tuh dulu 200 tahun lalu waktu masih muda. Saya jadi ingat masa muda saya 200 tahun lalu. Suruh baca Alkitab sama pendeta. Begini juga sama kayak Bapak Ibu. Masih bagus suara tawon loh, bener. Kalau Bapak Ibu pernah juga tawon, kalau banyak itu lebih kompak loh Bapak Ibu. Oke, lihat. Katanya, kata siapa? Kata Tuhan. Aku, kata Tuhan. Bersumpah, lihat. Demi diriku sendiri. Bersumpah kepada siapa? Abraham. Apa yang Abraham lakukan? Abraham menyerahkan anak satu-satunya. Anak tunggalnya. Yang dimana ini berbicara gambaran tentang Kristus Yesus. Anak Allah satu-satunya. Yang maha tinggi. Yang dipersembahkan di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Dan ketika Allah berkata kepada Abraham. Abraham, serahkan anakmu satu-satunya itu. Untuk disembelih jadi korban buat aku. Dan Abraham dalam perjalanan imannya selama 25 tahun. Naik turun perjalanan imannya. Dan sampai kepada puncak imannya. Ketika Allah berkata, Abraham serahkan anakmu. Abraham gak banyak cakap. Abraham gak banyak bicara. Ketika Allah berkata, serahkan anakmu untuk disembelih jadi korban buat aku. Abraham tidak banyak bicara, dia persiapkan api korban bakaran. Dia persiapkan apinya, koreknya. Dan kemudian pagi-pagi benar,
Abraham jalan ke Bukit Moria untuk menyembelih Ishak anaknya. Dan sampai di tengah jalan, kemudian Ishak bertanya, "Pak, korban bakaran sudah persiapkan. Mana korbannya?" Abraham cuma bilang, "Nanti Tuhan sediakan." Coba perhatikan, sampai di atas puncak Bukit Moria, ada nggak kambing atau korban di sana? Nggak ada. Kalau Ishak tidak mengikuti jalan daripada papanya Abraham, maka dia akan bertanya kembali yang kedua. Katanya di atas, mana Pak korbannya? Kagak ada. Tapi Ishak pun tidak bertanya kepada Abraham. Lalu kemudian Abraham mempersembahkan semuanya. Lalu kemudian Allah berkata, "Ishak, tidur." Tangannya diikat, kakinya diikat. Lalu tiba-tiba Abraham mengeluarkan pisaunya untuk menyembelih Ishak, anak satu-satunya yang dinantikan selama 25 tahun. Anak yang disayang. Dan ketika diambil pisaunya lalu ingin disembelih Ishak, lalu Allah berkata, "Cukup. Cukup Abraham, aku tahu engkau sungguh-sungguh dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka kata firman Tuhan ini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu." Ada janji yang diucapkan Allah, diikrarkan dengan sumpah. Karena Abraham sungguh-sungguh dan tidak segan-segan memberi apa yang terbaik dari hidupnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kau mau diberkati dan janji Allah terjadi dalam dirimu, perjanjian berkat terjadi dalam dirimu, maukah engkau memberikan semua yang terbaik dari hidupmu, dari segala apa yang kau punya? Kalau engkau masih ragu-ragu, jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau tidak diberkati, karena Allah tetap akan menyatakan janjinya kepada kita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dan taat, tidak segan-segan memberi apa yang terbaik dari hidupnya. Makanya Pak, banyak anak Tuhan yang mau diberkati melimpah, memberi kagak. Betul nggak? Ngasih persembahan aja kagak. Ngasih perpuluhan kagak. Ngasih misi kagak. Ngasih diakoni kagak. Tapi doanya di malam-malam di ruangan, "Tuhan berkati aku melimpah-limpah." Kalau saya dari Tuhan, saya ngomong di dalam kamar itu, "Lu udah ngasih gak? Udah mau memberi gak?" Kalau saya jadi Tuhan, bagusnya saya gak jadi Tuhan Bapak Ibu. Maka gak perlu ada pertanyaan-pertanyaan gini lagi kepada Bapak Ibu. Amin. Nah, Ulangan 18 jelas katakan, Dia ingin memberkati engkau dan meneguhkan janjinya. Dan lihat, janji Allah itu dahsyatnya luar biasa, kita perhatikan. Dahsyatnya janji Allah. Makanya jangan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, suka membatalkan janji manusia. Gampang banget gak ngebatalin janji. Tapi Allah tidak akan pernah bisa membatalkan janjinya. Makanya lihat kedahsyatan janji Allah. Lihat, kedahsyatan perjanjian berkat. Yang pertama, perjanjian berkat tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Setan sekalipun. Situasi keadaan gak akan pernah bisa membatalkan perjanjian berkat kepadamu dan kepadaku. Bahkan saya mau kasih tahu, Tuhan sendiri gak akan pernah bisa membatalkan janji yang diucapkan dari mulutnya. Kalau sampai Allah bisa membatalkan itu, berarti dia bukan Allah. Itu karenanya Pak, dahsyatnya perjanjian berkat tidak bisa dibatalkan. Tidak dapat bisa dibatalkan oleh apapun. Lihat, dahsyatnya perjanjian berkat yang kedua. Perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis. Bahkan gini, Tuhan bisa memakai masa krisis untuk meneguhkan perjanjiannya. Abraham, Ishak, Yakub, semua ngalami penderitaan, Pak. Ngalami masa paceklik, ngalami kekeringan. Tapi lihat, di masa-masa krisis yang mereka alami, Allah tetap menyatakan janjinya. Dalam Kejadian dikatakan, Ishak dalam masa kelaparan, masa kekeringan,
Alkitab mencatat, Ishak diberkati, kian kaya, makin kaya, dan semakin kaya. Ishak diberkati pada masa krisis. Jadi masa krisis gak akan pernah bisa membatalkan perjanjian Allah. Bahkan masa krisis dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan perjanjian. Yang ketiga, dasarnya perjanjian. Ya, dasarnya perjanjian berkat yang diberikan kepadamu dan kepadaku. Perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Contoh Abraham sama Lot. Abraham saking diberkati sama Lot, gara-gara berkat berantem. Ponakan sama paman jadi berantem. Gara-gara bukannya Abraham yang berantem sama Lot, anak buahnya yang berantem. Maka Abraham ngomong gini sama Lot, gak enak nih. Anak buah kita berantem mulu gara-gara berkat tuh. Udah sekarang kita misah aja, pilih. Kalau mau ke kanan aku ke kiri. Aku kiri kamu ke kanan. Monggo silakan, kata Abraham sama Lot. Harusnya si Lot yang ngomong, janganlah paman aja dulu. Kan paman lebih tua, saya harus hormat sama orang tua. Tapi Lot bilang gini, oke, kalau begitu aku pilih apa yang dilihat oleh Lot lebih enak, lebih nyaman. Dia pilihlah Sodom dan Gomora. Tempat yang subur, kata Lot. Tapi Abraham dapat tempat yang gersang. Lihat, di tempat gersang pun Tuhan bisa mengubah keadaan. Karena janji Allah. Amin. Tapi justru yang dipilih sama Lot, ditunggang balikan karena dosa manusia. Makanya apa yang dilihat Allah belum tentu sama dengan apa yang kau lihat. Apa yang kau lihat belum tentu sama dengan apa yang aku lihat. Makanya kita harus selalu connect sama Tuhan. Tanya. Tapi apa yang dipilih Allah pasti baik buat kita. Sekalipun rasanya gak enak. Abraham dapat tempat gersang enak gak? Enggak enak. Tapi apa yang telah dipilih Allah bisa diubah semua keadaannya. Amin. Coba lihat dasarnya perjanjian berkat yang keempat. Perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Lihat orang Filistin coba karena cemburu kepada Ishak. Maka ketika Ishak menggali sumur dan airnya berbual-bual. Orang Filistin bilang, ini tanahku. Nggak boleh, pergi. Kata Ishak, silakan ambil. Ishak pergi lagi, gali lagi sumur. Berbual-bual lagi. Kata orang Filistin, itu juga tanah saya. Jangan ambil. Pergi lagi, oke terserah. Makanya Pak, orang mau buat jahat kepadamu sekalipun. Kalau Tuhan udah janji sama kita akan tetap diberkati. Amin. Gak usah pusing Pak sama kelakuan orang. Betul gak? Orang punya niat jahat apapun, Tuhan akan tetap menyatakan janjinya sama kita. Manusia gak akan pernah bisa membatalkan. Amin. Makanya Pak gak usah pusing sama orang ngomongin apa kek, dia mau ke dukun kek, mau apa kek, gak akan mampu Pak. Ada roh Allah dalam kita. Ada firman dalam kita, amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan pusing sama orang. Amin. Karena perjanjian berkat tidak pernah bisa dimusnahkan oleh manusia. Sejahat-jahatnya manusia merancangkan yang jahat bagimu, jangan khawatir. Janji Allah akan tetap digenapi dalam hidupmu. Amin. Dasarnya perjanjian berkat yang kelima, perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh sistem yang ada. Wah, ini contohnya janda di Sarpat. Saya yakin kalau Bapak Ibu jadi Elia, mungkin sama pikiran seperti saya. Kalau saya jadi Elia, kan Tuhan bilang gini, Elia, kamu pergi, kan nanti hujan nggak turun. 3,5 6 bulan, 3 tahun 6 bulan lah. Kamu akan kelaparan, tapi tenang, kamu akan dirawat sama seorang janda. Kamu akan dipelihara sama janda. Kamu akan dicukupi sama janda. Kalau saya jadi Elia zaman sekarang, mungkin saya pikir janda-janda kaya. Betul gak? Wah, dipelihara janda nih, keren nih. Ya, dihidupi oleh janda, saya mungkin janda yang kaya. Tapi setelah sampai di Sarpat, jandanya apa? Miskin. Kenapa? Tahu miskinnya dari mana? Karena hari itu dia punya tepung sedikit. Hari ini dia makan, diolah. Besok
Berarti gak punya apa-apa. Tapi Elia ngomong gini sama janda itu. Iya saya tahu kamu gak punya apa-apa. Ya sudah, kamu olah dulu. Dan setelah diolah jadi jangan dimakan. Kasih saya dulu. Setelah kasih saya baru kamu makan. Kalau saya jadi janda di Sarpat kurang ajar juga nih orang. Baru kenal, baru ketemu. Besok gue makan mati terus gue olah, dia dulu yang makan. Sisa dia gue makan, enak bener nih manusia. Kalau saya jadi janda di Sarpat mungkin saya akan berbicara kayak gitu. Tapi puji Tuhan janda di Sarpat gak ngomong gitu. Lalu dia olah, setelah jadi dikasih. Elia ini sudah jadi makan, dimakan. Setelah dimakan lalu Elia bilang ini bagianmu. Setelah dimakan lihat dalam musim kekeringan janda ini enggak punya masalah. Hidupnya berkecukupan. Amin. Engkau mungkin bisa berkata gini, aduh Pak lagi susah nih sekarang bisnis. Aduh lagi susah banget. Saya mau kasih tahu janji berkat Tuhan akan tetap berlaku bagimu. Asal kau betul-betul percaya dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukti imanmu dengan ketaatan. Satu lagi, Elia sama burung gagak. Bapak Ibu pernah lihat burung gagak? Kalau nggak pernah kelewatan. Dan bagi yang belum pernah lihat burung gagak, silakan ke pasar burung. Tanya sama tukang burung, mana burung gagak? Saya mau kasih tahu, burung gagak sehebat-hebatnya burung gagak. Sepinter-pinternya burung gagak, nggak akan pernah bisa bawa daging setengah kilo. Betul nggak? Sehebat-hebatnya burung gagak, nggak akan pernah bisa bawa daging 10 kilo. Paling burung gagak bawa daging apa? Secukup paruhnya dipatok. Betul gak? Tapi lihat burung gagak pelihara siapa? Elia. Elia dikasih makan oleh burung gagak. Pertanyaan saya, kalau si Elia makan daging separuh aja sekali gigit aja apa kenyang? Enggak. Itu mau ngotorin jigong, bikin jigong doang ngotorin gigi. Tapi Elia terpelihara. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Berapa banyak itu burung gagak dikirim oleh Tuhan untuk bawa daging? Kalau satu berapa kali bolak-balik? Betul gak? Itu yang harus kita pikirkan. Makanya iya benar hebat juga nih Allah ya. Elia dikasih makan sama burung gagak. Bayangin Bapak Ibu kalau makan kalau seporsi nasi segitu daging seberapa? Banyaknya Bapak bisa bayangkan. Ini burung gagak kasih makan Elia. Berapa ribu burung gagak yang dikirim. Lihat. Perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh sistem yang ada. Tetapi lihat Pak yang kedua. Allah tidak memberi kita harta. Tetapi kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh harta. Kalau kau berdoa kepada Tuhan minta harta. Dia gak akan mungkin jatuhkan dari langit gedebuk uang 1 karung, gak mungkin. Tapi Tuhan kasih kekuatan kepadamu. Ini yang saya khotbahkan di jemaat yang saya gembalakan Pak. Ada 7 kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk memperoleh kekayaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Untuk meneguhkan janjinya yang telah diikrarkan dengan sumpah. Apa saja 7 kekuatan itu? Kekuatan yang pertama, ini semua sudah ada dalam diri Bapak Ibu semuanya. Kekuatan yang pertama untuk mengelola. Kekuatan kedua untuk memberi. Kekuatan ketiga bekerja. Kekuatan yang keempat hikmat. Kekuatan yang kelima bergantung. Kekuatan yang keenam berkata-kata. Kekuatan yang ketujuh bersyukur. 7 ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan dan yang sudah ada dalam dirimu. Maka saya bilang kepada jemaat yang segembala. Ini saya khotbahkan secara berseri Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana mengelola. Banyak orang jatuh dari berkat yang Tuhan berikan karena gak bisa mengelola. Ketika lihat uang banyak kilap. Betul? Tidak bisa mengelola. Tidak bisa mengontrol nafsu dan keinginannya. Maka saya senang dengan cerita orang Cina Bapak Ibu. Orang Cina itu kalau belum berhasil sama sekali. Dia akan makan seirit-iritnya. Dan kalaupun udah berhasil. Dia juga akan tetap makan seirit-iritnya. Nanti kalau udah lebih banget menurut dia. Baru dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Saya pernah Pak diajarin begitu Pak. Makanya Pak, saya ini hidup dalam kesusahan dari kecilnya. Dan kemudian saya bisa sekarang bersyukur dalam kesusahan saya. Saya dididik Tuhan bagaimana bisa mengelola segala keadaan saya.
Pak, saya itu makan kesukaan saya itu kerak nasi. Tahu kerak nasi? Pak, tahu kerak nasi tahu ya? Kalau zaman sekarang mau udah gak ada kerak kali ya. Pakai rice cooker. Itu makanan favorit saya Pak, saking susahnya. Makan enak gak pernah bisa Pak. Tapi makan enak itu ketika ada kerak nasi kita kerok. Kemudian kasih air, kasih garam. Enak. Diaduk-aduk kayak makan sop. Enak banget. Saya yakin kalau Bapak Ibu menikmati ini setiap hari sampai sebulan 2 bulan. Saya yakin duit Bapak Ibu pasti banyak. Kalau nggak percaya buktiin. Saya percaya bikin. Makan kerak nasi, kasih air, kasih garam. Makan terus. Sebulan 2 bulan pasti hemat. Kurus nggak mungkin. Darah tinggi ya. Makanya saya ada darah tinggi Bapak Ibu. Minum apa tiap hari. Habis masa kecilnya makanannya itu doang. Ulang tahun aja kapan dirayain. Bayangin Bapak Ibu. Nasib saya sial banget kayaknya. Tapi dalam Kristus gak ada yang sial. Semua Tuhan atur. Makanya saya sekarang Pak. Masa krisis apapun. Orang gak makan. Ya saya udah biasa juga gak makan dari dulu. Orang susah. Ya saya juga udah susah dari dulu. Maka hidupnya senang-senang aja. Ketawa-ketawa aja. Enjoy aja. Maka teman-teman saya bilang gini. Kalau teman-teman saya kalau kumpul sama saya nih. Aduh baktian mah ketawa mulu hidupnya. Gak ada baktian gak rame. Gak ada lu gak rame. Nah tuh. Bayangin saya kalau ketemu dengan gembala Bapak Ibu. Ketawa mulu. 2 orang udah kayak 100 orang. Coba aja tanya gembala Bapak Ibu. Kalau udah ketemu di kafe misalnya di tempat ngopi nih. Aduh itu suasana ruangan dikuasai kami berdua. Yang lainnya seolah-olah sedang numpang di situ. Kayaknya itu punya kami berdua. Ketawa aja cekakakan suaranya gede gak peduli. Dan yang penting yang terakhir Bapak Ibu. Apa tujuan Tuhan memberkati kita? Tujuan Tuhan memberkati kita begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Supaya kita menjadi berkat untuk gereja. Supaya kita bisa menjadi berkat buat kota. Dan berkat buat bangsa. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ini yang harus tertancap dalam hati dan pikiranmu. Kalau kau diberkati bukan untuk kau nikmati sendiri. Karena firman Tuhan dari awal berkata begini. Peliharalah. Betul? Dan apa? Firman Tuhan bilang dalam Kejadian Bapak Ibu. Allah berkata kepada manusia Taman Eden. Suruh merawat dan memelihara. Bukan untuk memiliki. Banyak orang stres dalam hidupnya karena dia merasa memiliki. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, apa yang kau punya hari ini itu semua dari Tuhan dan kamu hanyalah pengelola yang suruh merawat bukan untuk memiliki. Makanya kata firman Tuhan, ingatkan kepada orang-orang kaya di seluruh dunia kata firman Tuhan, supaya jangan mereka menaruh harap mereka pada kekayaan mereka karena itu bisa hilang lenyap. Ini firman yang ngomong bukan saya loh Bapak Ibu ya. Dan kalau kita sadar ini Bapak Ibu. Maka ini ayat terakhir buat Bapak Ibu. Wah ini saya suka banget ayat ini Bapak Ibu. Coba lihat Kejadian ini kita tutup dengan ini. Saya undang pemain musik. Ulangan pasal 28 ayat 1. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Yuk perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ulangan pasal apa? Next lihat baca sama-sama. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukannya dengan setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Wow. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan oleh Allah kepadamu pada hari ini, maka Allah bilang ini, aku akan mengangkat engkau. Dan ayat kedua saya lebih diberkati dengan ayat kedua. Dan sangat tertarik. Terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Tapi kalau saya lihat dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Dikatakan demikian, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Dikatakan begini Bapak Ibu. Dan segala berkat ini
akan datang menemukanmu dan mengendalikan, menguasai hidupmu. Jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan dan setia melakukannya, dan berkat itu akan datang menemukanmu. Bukan kamu yang cari berkat, tapi berkat yang cari kamu. Dan kau akan dikuasai oleh berkat itu. Asal kau baik-baik dengar suara Tuhan. Asal kau baik-baik setia dengar kata Dia. Bukan apa kata dirimu, tapi apa kata Kristus. Maka segala berkat akan mengendalikanmu, menguasaimu. Keren gak Bapak Ibu? Makanya saya bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Ayo pemain musik, nanti coba nyanyi sekalipun aku dalam lembah kelam. Saya akan tutup dengan kesaksian ini Pak. Ini ayat memang sudah terbukti. Saya bukan orang kaya. Saya ya mungkin orang yang cukup lah, pas-pasan lah. Saya mengembalakan bukan jemaat orang-orang kaya, tapi mengembalakan jemaat-jemaat yang di bawah ekonominya. Dengan kata lain, nggak bisa ngarap sama jemaat untuk bisa beli sebidang tanah untuk gereja. Tapi justru saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kau melihat sendiri jemaatmu. Ini bukan jemaat saya, ini jemaatmu. Jemaatmu banyak sekali dengan keterbatasan. Tapi saya percaya engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Aku coba mau dengar baik-baik apa yang kau lakukan. Aku coba setia. Saya melayani dari SD Pak, kelas 6. Sampai hari ini. Dan yang membuat saya terkejut Pak, ini yang bilang berkat datang menemukanmu. Kami berdoa gereja untuk minta tempat. 7 tahun kami ngontrak Pak. Dan saya merasa lelah ngontrak. Karena saya gak mau merepotkan jemaat dan menyusahkan jemaat. Maka saya selalu berdoa sama Tuhan, kalau bisa jangan nyusahin jemaat Tuhan. Maka selama 7 tahun ada aja cara Tuhan untuk memberkati gereja kami. Satu hari saya bilang sama Tuhan dengan kelelahan saya, Tuhan capek juga ngontrak. Dari mana lagi nih duit saya cari Tuhan. Saya ngandelin kekuatan saya gak bisa, kaya juga kagak. Banyak udah jual ini, jual itu, jual ini, jual itu Tuhan. Tuhan tolonglah kalau bisa kasihlah tempat buat gerejamu di tempat ini. Sehingga ketika saya tidak ada lagi di muka bumi ini, saya mewariskan kerajaanmu di tempat ini. Itu doa saya jujur Bapak Ibu. Tiba-tiba pada waktu malam doa, ada seorang yang datang ke gereja. Ikut doa, telepon saya. Pak Pendeta, malam doa jam berapa di gereja? 7:30. Kenapa? Kok saya mau datang sama istri lah. Saya lagi di Bogor mau jalan ke situ, terlambat kali. Enggak apa-apa, saya cuma mau datang doa aja. Kepengen doa saya di situ. Ya udah enggak apa-apa, saya terlambat ya. 8:30 baru saya sampai. Doa udah dimulai dari jam 7. 8:30 saya sampai. Pas saya sampai, tinggal doa berkat. Saya doa berkat. Dan sebelum saya doa berkat, saya doanya begini. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang bisa aku percaya. Inilah pergumulan kami jemaatmu. Kami kepingin satu tempat. Kami terlalu yakin Kau mampu memberikan tempat bagi kami. Sudah 7 tahun kami ngontrak Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus tempat. Dan ternyata saya doa amin, pokoknya udah amin. Pulang. Tahu-tahu ini orang. Diam-diam dia cari tempat buat gereja kita. Dia tanya ruko yang kita pakai tanpa sepengetahuan kita. Dia tanya tempat yang lain. Tiba-tiba hari Minggunya. Dia 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bilang, Pak Pendeta, nanti habis ibadah, bisanya kita survei tempat. Tempat apa kok? Ya tempat buat gereja. Buat gereja siapa? Buat gereja Bapak. Wih. Saya gak bisa berkata-kata. Serius? Ya. Nanti datang, Pak, saya lagi pelayanan di luar. Nanti sama istri saya ya, sama istri saya aja, sama pengurus. Ya udah, tapi dia tungguin saya sampai 1:30. Dia tungguin dan ini Pak tempatnya, cocok nggak Pak?
luasnya 218 meter. Saya memang gak pernah mimpi minta gereja gede. Saya cuma minta ada tempat ibadah untuk memuridkan. Dan kemudian ini Pak tempatnya. Kalau nanti Tuhan kendaki 3 rumah ini kita akan beli buat gereja. Saya gak kepikir kalau digabung itu rumah, luas tanahnya bisa 450. Tapi dia minta beli ini dulu ya Pak ya. Kita cari notaris, bayar. Seminggu kemudian dia bayar cash Pak. Harganya 1,3 M. Pertanyaan saya, gereja duit dari mana? Yang setiap hari operasional gereja nombok. Bahkan dari setiap harinya saya khotbah di luar keliling untuk nombokin pengeluaran gereja. Dan saya cuma berpikir, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ini Pak, kata firman Tuhan, segala berkat ini akan datang menemukanmu. Dan kau akan dikendalikan oleh berkat itu. Asal kau setia dan dengar setiap perintahnya. Dan hari ini kami punya gereja, walaupun kami belum bangun. Yang menjadi doa kami mau bangun itu. Saya pun berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang mampu membukakan berkat-berkat bagi pembangunan gereja kami. Dan saya sama pengurus coba pelan-pelan bersihin satu-satu tempat. Dan saya coba minta, ada teman saya seorang kontraktor untuk coba gambarin. Tapi cari dana terus Pak. Tapi saya catat gini, saya nggak sedang khotbah untuk cari dana apa enggak. Tapi saya sedang khotbah cerita tentang bagaimana berkat itu menemukanmu dan menguasaimu kalau kau baik-baik dengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Perjanjian berkat berlaku hari ini sampai seumur hidupmu. Allah akan tetap menggenapi janjinya asal kau baik-baik dengar suara Tuhan dan setia melakukan segala pekerjaannya dan firman-Nya. Ini semua tentang Tuhan dalam hidupmu, dalam kehidupan kita. Semua bicara tentang Allah yang memelihara dan menuntun hidupmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut apapun yang sekarang ini di hatimu sedang ingin kau doakan. Dia bisa menjawabmu hari ini. Setia, bukti imanmu. Taat, bukti imanmu. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. katakan dari hatimu, aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah, bajikan bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak takut takut sebab Kau besertaku. apapun menjadi doamu hari ini, Sekalipun apapun menjadi kesulitanmu hari ini, badai apapun topan menjadi datang kesedihanmu, menerpa, ku tak Jangan gentar takut. sebab Kau di sebab Dia sisiku. ada di hidupmu. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, Bajikan bajikan kemurahan
keluar ini. Ingat perjanjian berkat Allah. Dia bersumpah ini memberkatimu. Percaya sahabat Tuhan. Percaya. Yes, Tuhan. Aku percaya. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sembah sebelum kita berdoa. Kaulah pengharapan kami, Yesus. Percaya Jaminan hidup kami. Engkau melihat hati-hati yang sedang memiliki masalah. Engkau melihat hati yang sedang ada dalam pergumulan. Engkau melihat hati yang sedang ada dalam kesulitan. Tuhan, janjimu akan digenapi atas mereka. Perjanjian berkat-Mu akan digenapi dalam mereka. Berikan keberanian kepada mereka untuk mengikuti Engkau, untuk setia kepada-Mu. Kami berserah padamu, kami menyembah-Mu, Yesus. Bapak Ibu, mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh engkau memandang Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dari dasar hatimu. Kau sedang berbeban berat hari ini. Kau sedang memiliki kesulitan hari ini. Perjanjian berkat akan digenapi dalam dirimu. Katakan dari hatimu. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Yes. Kebajikan, kemurahan selalu Tuhan, Engkau melihat. mengikutiku. Engkau melihat hidupku. Puji, Mari katakan ku lagi dengan sembah lembut yang serius dan Tuhan. sungguh-sungguh dari hatimu. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Berkat-Mu. berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, Engkau akan menggenapi setiap perkataan firman-Mu atas umat. Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini. Amin. Tidak sedetik pun Engkau akan meninggalkan mereka. Yes. Begitu berharganya mereka di hadapan-Mu Tuhan. Begitu berharganya mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagimu. Supaya mereka tidak binasa. Mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan selama mereka hidup di muka bumi ini, Engkau terus menuntun mereka. Engkau berikan penghiburan, kekuatan. Balut setiap kami. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya kepada setiap perkataan firman. Aku percaya.
kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan iman katakan, kebajikan, kemurahan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi pengharapan yang baru kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.